Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syarifah Pertiwi dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7 akan memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Tugasnya yaitu mereview atau mengevaluasi pembelajaran sebelumnya. Selain itu menyampaikan beberapa hal yang saya pahami selama pembelajaran. Baik, sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai review atau evaluasi pembelajaran mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia selama saya mengikuti pembelajaran 1 semester ini. Pertama, ada tujuan mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, yaitu dapat menjelaskan dan mengetahui bagaimana konsep pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kedua, bisa atau dapat mengikuti, menerapkan, bahkan ikut adil di dalamnya, ikut adil dalam bahasa Indonesia. Tentu pengembangan dan pembinaan Indonesia ini harus kita terapkan, tidak hanya sebatas sebagai mahasiswa atau mahasiswi bahasa Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia sekalipun harus mengikuti dan bahkan mengembangkan, membina bahasa Indonesia itu sendiri. Karena dengan alasan pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi negara. Kedua, sebagai lambang kesatuan dari berbagai macam daerah dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa pemersatu. Jadi, tentu perlu dikembangkan. Selain itu, bahasa Indonesia pun dikenal di dunia internasional. Banyak orang yang mau mempelajari bahasa Indonesia dengan adanya belajar Indonesia bagi penutur asing, BIPA. Nah, dengan itu kita harus lebih bangga, harus lebih senang, dan harus lebih giat lagi belajar bahasa Indonesia. Dan tentunya bahasa Indonesia ada beberapa peran penting, tidak hanya sebatas di dunia lingkungan pendidikan. Misalkan di bidang politik, bahasa Indonesia tentu sangat digunakan. Bahkan di bidang politik ini, setiap pernyataan dan pernyataannya pun ada makna yang tersembunyi. Lalu kedua, di dunia mana? Di dunia usaha. Berbahasa yang baik dan benar, dengan berbahasa yang tepat, tentu orang akan tahu maksudnya. Nah, disinilah kita harus bisa bangga dan tentunya mau mempelajari bahasa Indonesia kembali. Tidak hanya sebatas itu juga loh, bahasa Indonesia senantiasa bisa memberikan dampak yang positif untuk diri. Pertama, kita akan komunikatif dengan berbagai macam orang. Kedua, meningkatkan integritas diri sendiri. Sesuatu hal yang harus dipelajari itu tentu menggunakan bahasa. Karena kita masyarakat Indonesia, tentu kita menggunakan bahasa Indonesia. Maka aneh dan sungguh heran dengan orang yang mengaku warga negara Indonesia namun sulit berkata bahasa Indonesia. Mungkin faktor pertamanya adalah sudah terbiasa dengan bahasa daerah. Lalu kedua, kurangnya pengetahuan atau mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Ketiga, kurang kesadaran terhadap membina bahasa Indonesia. Nah, mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia atau mengikuti bahkan memahami mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia? Bagi masyarakat tidak hanya sebatas kuliah ya, tidak hanya sebatas mahasiswa, tapi semua cakupannya. Karena pertama, masyarakat belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, masyarakat masih acuh tak acuh, lebih peduli terhadap bahasa luar, contohnya bahasa Inggris, atau sekarang lagi booming K-pop gitu ya, J-pop, lebih senang bahasa luar, bahasa Jepang, bahasa Korea, mungkin bahasa Mandarin sekalipun. Mengapa kita harus membina bahasa Indonesia? Pertama, kurangnya kesadaran. Kedua, ada stigma negatif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi banyak kata yang maknanya itu dikesampingkan atau menyimpang. Nah, di sini perlu kesadaran.
tentunya terhadap diri kita sendiri. Mengapa harus adanya pembinaan terhadap bahasa Indonesia? Pertama, bahasa Indonesia masyarakat Indonesia kurang memuaskan atau belum baik dan benar. Kedua, pola pikir atau sudut pandang terhadap bahasa Indonesia itu sendiri masih negatif. Jadi bagaimanapun harus selalu dibina dan dikembangkan. Begitu. Jalur pembinaan bahasa Indonesia yaitu ada 2 jenis. Pertama, jenis formal, kedua jenis informal. Kalau jenis formal itu adanya di suatu lembaga sekolah, kayak misalkan diajarkannya bahasa Indonesia dengan baik dan benar, lalu disampaikanlah budaya bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah IYD KBBI begitu. Tetapi kalau secara informal bisa dimulai dari diri kita dulu. Kalau misalkan membina secara informal bisa mulai dari diri kita dulu. Misalkan membuat status dengan baik dan benar. Meskipun ada guyonan, ada bahasa Indonesianya yang tepat. Tujuan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia ini yaitu menjadikan bahasa Indonesia modern, cendekia, dan lebih terkini lagi. Tentunya tidak tenggelam oleh zaman. Selain itu, memperkenalkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya, baik secara diksi, linguistik, sintaksis kepada masyarakat, berawal dari sekolah formal, lalu dicontohkan oleh mahasiswanya, baik dari perilaku dan tindakannya. Bahwa pembinaan bahasa Indonesia yaitu usaha sadar dan terencana untuk mengusahakan bahasa Indonesia mencintai bahasa dan negara.